Sepatah kata dari penerjemah. Dalam surat Al-Baqarah, ayat 120 menyatakan dengan jelas, "Dan kaum Yahudi tak senang kepada engkau, demikian pula kaum Nasrani, terkecuali apabila engkau mau mengikuti agama mereka." Katakanlah, sesungguhnya pimpinan Allah itu sebenar-benar pimpinan. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu datang kepada engkau, engkau tak akan mempunyai kawan dari Allah dan tak pula penolong. Para pembaca yang budiman, di lembaran-lembaran berikut ini, Anda akan memperoleh ilmu Al-Quran maupun hadis serta penjelasan yang begitu indah dan transparan, khususnya yang menjelaskan sepak terjang kaum Kristen yang suka berlebihan menceritakan mukjizat atau keajaiban Yesus Kristus yang dianggap sebagai Tuhan mereka, seperti Yesus dilahirkan bukan dari hubungan antara suami istri, yakni tidak berbapak, sudah menerima kitab suci dan membayar zakat sewaktu masih bayi, merubah air menjadi anggur, bangkit dari kubur, naik ke langit dengan badan jasmaninya, akan kembali lagi di akhir zaman setelah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi. Keajaiban-keajaiban seperti itu, kata mereka, tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kepercayaan seperti itu membias kepada sebagian kaum muslimin, hingga mereka pun ikut-ikutan meyakini dongeng seperti itu dan menyebarluaskannya. Sungguh, Quran suci tidak pernah menyajikan dongeng-dongeng semacam itu. Quran suci adalah petunjuk bagi umat manusia agar kita bisa mencapai derajat mulia dalam kehidupan di dunia ini. Sudah tentu bila suatu petunjuk bagi kemaslahatan manusia, tak mungkin dipenuhi dongeng-dongeng yang tak beralasan seperti itu. Sebenarnya dongeng-dongeng seperti itu adalah dongeng Israeliat yang sudah berlaku berabad-abad lamanya, yang sudah tentu narasumbernya tiada lain kecuali para penulis kitab Bible dan Injil yang disebarkan oleh para misionaris Kristen atau para penginjil yang tersebar luas di seantero dunia yang dibantu oleh kekuatan gereja. Para penginjil itu bukan sekedar suka berlebihan merekayasa kehebatan Tuhan mereka, tapi juga sebaliknya, suka menghina derajat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepak terjang mereka itu tiada lain kecuali seperti ayat Quran yang saya kutip di atas, yakni, mereka tidak akan rela kepada kita kecuali bila kita mengikuti kemauan mereka. Para pembaca yang budiman, tentu saya tidak akan berpanjang lebar mendahului penulis buku ini. Beliau menjawab tuntas penghinaan mereka terhadap Nabi Suci, sekaligus meluruskan segala macam dongeng hayali yang tidak ada dasarnya dalam Quran, dan juga sekaligus mengajak kita untuk memahami Quran Suci sebagai petunjuk bagi kita, dengan arti yang hakiki agar kita tidak terbawa oleh arus kemauan mereka. Semoga setelah Anda menamatkan buku ini, Anda memperoleh khazanah ilmu dan wawasan yang luas. Kepada Tuhan jualah, kita serahkan segalanya, semoga pula Dia memberi hidayah kepada kita. Amin. Terima kasih saya haturkan kepada penerbit hingga buku ini bisa tersebar luas. Jakarta, 22 Oktober tahun 2000. Suyud Ahmad Syurayuda.